kami melaporkan rencana naturalisasi yang diminta oleh pelatih. Ada 7 pemain naturalisasi yang akan mungkin kita hire. PSSI langsung proses 2 pemain keturunan timnas Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. Teka-teki kandidat pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023 akhirnya terungkap. Kepastian itu disampaikan oleh Muhammad Iryawan ketika mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan Menpora Zainuddin Amali di Istana Negara Jakarta Kamis kemarin. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menyebut baru 2 dari 7 nama yang disetor Sintayong setuju untuk dinaturalisasi. Kami melaporkan rencana naturalisasi yang diminta oleh pelatih. Ada 7 pemain naturalisasi yang akan mungkin kita hire nanti ke negaranya di Belanda. Karena semuanya berasal dari Belanda. 2 yang sudah pasti, 5-nya sedang kita jajaki. Iryawan mengatakan jika pemain yang sudah bersedia membela timnas Indonesia adalah gelandang Ivar Jenner yang saat ini terdaftar sebagai pemain U21 dari klub Belanda FC Utrecht dan bek tengah klub Inggris Wolverhampton Wanderers U21 yakni Justin Hubner. Keduanya saat ini berusia 18 tahun. PSSI belum mengurus proses naturalisasi dari Ivar Jenner dan Justin Hubner. Pihaknya akan terbang langsung ke Belanda untuk bertemu dengan orang tua dan sang pemain. Muhammad Iryawan memastikan pihaknya dalam waktu dekat akan terbang ke Belanda untuk meyakinkan sang pemain dan kedua orang tuanya. Langkah itu dilakukan agar sang pemain benar-benar yakin terkait rencana naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sementara itu, Ivar Jenner memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari garis keturunan ayahnya. Nenek Ivar Jenner diketahui berasal dari Jember, Jawa Timur. Adapun Justin Hubner memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Keduanya diketahui berasal dari DKI Jakarta. Ivar Jenner dan Justin Hubner sama-sama sudah membela timnas Belanda U15. Ivar Jenner membukukan 1 penampilan, sedangkan Hubner punya 7 pertandingan. Kehadiran para pemain naturalisasi di Piala Dunia U20 2023 membuat Sintayong berani mematok target tinggi untuk timnas Indonesia. Syaratnya adalah Sintayong mendapatkan semua pemain yang diinginkannya. Sebelumnya, PSSI hanya berani mematok target yang realistis di Piala Dunia U20 2022. Timnas Indonesia U20 hanya dipatok mampu lolos dari babak penyisihan grup. AS Trenčín kena prank PSSI. Seperti yang diketahui, klub Liga Slovakia AS Trenčín mengumumkan salah satu pemainnya, Witan Sulaiman, dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi Curaçao di FIFA Matchday September 2022. AS Trenčín memberikan restu kepada Witan Sulaiman untuk memperkuat timnas Indonesia di laga persahabatan lawan Curaçao. Hal itu disampaikan lewat unggahan terbaru akun Instagram resmi klub. Witan Sulaiman akan bertugas untuk negaranya pada akhir September 2022. Witan bakal memainkan 2 pertandingan uji coba di kandang menghadapi Curaçao. Selamat, kata AS Trenčín. Tak cuma itu, dalam poster yang menampilkan wajah Witan Sulaiman, AS Trenčín juga menerangkan kalau laga timnas Indonesia lawan Curaçao digelar 2 kali, salah satunya di Jakarta International Stadium. Pertandingan pertama digelar 24 September 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kedua pada 27 September di Jakarta International Stadium. Tulis tim kasta tertinggi Liga Slovakia tersebut. Pengumuman itu sontak menyedot perhatian netizen penggemar sepak bola tanah air. Sebagian menyebut AS Trenčín kena prank. Alasannya karena menyebut pertandingan timnas Indonesia versus Curaçao digelar di JIS. Bahkan beberapa sampai memention akun Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. PSSI sempat menerangkan bila laga timnas Indonesia versus Curaçao akan digelar 2 kali masing-masing di GBLA dan JIS. Tetapi dalam rapat kerjasama Komisi 10 DPR RI dengan Menpora pada Kamis 1 September 2022, Iryawan menyebut laga akan digelar di GBLA dan Stadion Pakansari. Pria yang karib disapa Iwan Bule lantas menjelaskan bahwa dari awal PSSI tidak merencanakan pertandingan di JIS melainkan di Pakansari. Hal itu berkaitan dengan biaya serta supporter yang bakal hadir. Squad untuk FIFA Matchday telah lengkap. Sintayong tengah mempersiapkan para pemain untuk berjuang dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 nanti. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu bahkan saat ini memimpin latihan skuad Garuda Nusantara di Surabaya.
Hal ini karena kualifikasi Piala Asia U20 2023 bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 14 hingga 18 September 2022. Pelatih berusia 52 tahun itu memang terlihat masih fokus memimpin timnas U19 Indonesia. Akan tetapi Sintayong ternyata juga bergerak secara perlahan dan pasti mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi FIFA Matchday. Sintayong terang-terangan datang mengintip laga Persija Jakarta lawan Bayangkara FC pada pekan ke-8 Liga 1. Sintayong nampaknya bergerak memantau pemain senior Persija maupun Bayangkara FC yang bermain saat itu. Sebab Sintayong juga sebelumnya mengaku telah memantau pemain-pemain yang tampil di Liga 1 2022-2023 untuk membela timnas Indonesia nantinya. Apalagi laga FIFA Matchday juga tepat di depan mata. Ditambah lagi waktu Sintayong dalam mempersiapkan tim tak banyak. Terkait itu juga sebelumnya telah diakuinya secara langsung. Saat Liga 1 telah menyelesaikan pekan ke-7, Sintayong mengaku memiliki beberapa pemain yang bakal dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja ia masih enggan menyebutkan namanya, karena Sintayong mengaku masih akan terus memantau pemain-pemain tersebut pada laga-laga berikutnya. Mantan pemain timnas Korea Selatan itu bahkan mengaku telah memiliki daftar pemain yang akan dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda nantinya. Ia mengaku akan memilih pemain-pemain yang memang memiliki kondisi terbaik karena persiapan tim juga tak banyak. Pergerakan Sintayong tak hanya itu saja, ia bahkan telah mengantongi nama pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Meski belum ada pernyataan langsung dari Sintayong, tetapi dua pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri telah diumumkan bakal bergabung skuad Merah Putih, yakni Egi Maulana dan juga Witan Sulaiman.